Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, saya mau tanya, karena sampai sekarang saya sebetulnya masih belum mengerti itu tadi, bahwa kan sebetulnya daun yang jatuh aja sudah diatur oleh Allah. Ya. Kita berkumpul sekarang di sini sudah diatur oleh Allah. Ya. Begitu juga tadi berarti kan dengan kalau saya menyuap, Ya. itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Ya kan tidak mungkin saya bisa menyuap kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Nah, hubungannya atau bagaimana kita menyikapinya ketika sekarang umat muslim salah gitu ya, kita berdosa itu kan, Ya. kalau saya mikirnya kita berdosa sekarang ini berarti sudah diizinkan oleh Allah. Ya. Untuk kita menghindari itu bagaimana tuh Ustaz? Antum nggak bisa menghindar dari nyuap, nggak usah nyuap lah. Di depan antum ada lubang, bisa nggak antum menghindar? Iya, betul. Ya, bisa kan? Iya, yang saya tanyakan, berarti ketika kita menyuap itu sudah diizinkan oleh Allah. Kita menghindari juga sudah diizinkan oleh Allah, pasti. Betul. Sudah diizinkan oleh Allah. Nah, yaitu untuk menghadapi yang salah-salah itu bagaimana tuh Ustaz? Iya. Insya Allah saya paham maksud antum, bahwa seluruh kemaksiatan kita sudah ditulis oleh Allah, gitu ya kan? Sudah ditakdirkan. Gimana kita bisa menghindar? Cara berpikir antum bagus kalau konsekuen. Bagus, ya. Kan kita semuanya ditakdirkan semua oleh Allah. Bagus, asal konsekuen. Ya. Di depan antum ada kopi. Ya kan? Kopi itu akhirnya masuk ke perut antum, sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah kan? Nah, sudah kan? Benar nih, sudah, yakin, sudah. Nah, berhubung sudah ditakdirkan, antum tungguin aja. Kopi itu supaya masuk sendiri ke mulut antum. Baru antum konsekuen. Ya kan? Antum yakin betul kopi di depan antum itu akan masuk ke perut antum, kan sudah takdir. Sama dengan saya berzina, saya minum khamar, saya berjudi, sudah ditakdirkan, betul sekali, sangat betul. Lalu orang ingin, ya kenapa saya salah? Orang saya zina, saya minum khamar, saya berjudi, sudah ditakdirkan. Bagus, betul. Tapi sekali lagi, konsekuen. Ya, nggak usah jauh-jauh rezeki segala macam. Ini minuman di depan kita, masuk ke perut kita, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Iya, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Sudah. Berhubung sudah ditakdirkan, kita tunggu nih gorengan masuk sendiri ke mulut kita, teh susu masuk sendiri ke perut kita. Enggak kan? Berarti enggak konsekuen. Orang yang itu aja kita pakai ambil, kita nenggak, apalagi menghindar dari zina, khamr, judi. Kita harus berusaha. Perkara sudah ditulis tadi, itu rahasia. Tadi di awal saya katakan, itu rahasia. Jangankan kita, Jibril. Jangankan kita, Jibril aja nggak tahu. Gimana kita mau bahas, Jibril aja nggak tahu. Antum tahu detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril datang kan? Masih ingat kisahnya? Jibril datang, menenangkan Ibrahim, apa panik? Panik. Jibril panik. Ibrahim, engkau diam saja. Ibrahim, engkau tidak berdoa. Ibrahim, engkau tidak memohon. Panik Jibril. Berarti Jibril nggak tahu kalau iya, kalau api itu tidak akan membakar Ibrahim. Jibril nggak tahu. Sekelas Jibril, makhluk termulia di jagat raya alam semesta, nggak tahu apalagi kita. Artinya Jibril tetap berusaha, ya kan? Jibril datang kepada Ibrahim, tidak mengatakan tenang Ibrahim, saya tahu nggak akan terbakar engkau, enggak, tapi panik, ketakutan, dan mengajak Ibrahim untuk berdoa, memohon kepada Allah. Sekelas Jibril aja seperti itu, apalagi kita.
Oleh karena itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti azan zuhur, azan asar, kita akan sholat berjamaah atau tidak, bahkan tidak sholat sama sekali. Sudah ada tulisan di Lauh Mahfuz. Yakin seyakin-yakinnya. Tapi itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita begitu dengar azan, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat. Gitu. Bahwa kita mau zina atau tidak, sudah ada catatan. Tapi tetap kita berusaha. Jangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jangan pacaran. Jangan chattingan yang gak ada gunanya dengan akhwat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara kita yakin betul, berzina atau tidak, sudah ditulis. Paham sama ya? Apa kiatnya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau pasti nggak mungkin, ya. Agar doa kita pasti dikabulkan, ya nggak mungkin. Jangankan, ada nggak doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada, sekelas Nabi. Beliau memohon supaya umatnya satu saja, bersatu, nggak dikabulkan kan? Beliau memohon supaya umatnya yang tidak saling berperang, nggak dikabulkan kan? Gitu. Bahkan beliau memohon supaya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, tidak dikabulkan. Apalagi kita. Cuman para ulama memberikan jalan, cara supaya Allah mendengar doa kita. Apa? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Ya. Ada orang safar, rambutnya khusus, pakaiannya lusuh, berdebu. Dia mengangkat kedua tangan. Dia mengucapkan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ya. Berdoa kepada Allah. Tapi tidak dikabulkan. Padahal sifat-sifat doa dikabulkan ada di dia. Safar, rambutnya kusut. Rambutnya kusut nggak dibikin-bikin ya. Memang karena keadaan. Pakaiannya lusuh, compang-camping. Kemudian dia mengangkat kedua tangan. Kemudian dia menyebut, Ya Rob, Ya Rob. Ini kemungkinan dikabulkan besar sekali. Tapi tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Belum pernah dengar hadis ini? Karena makanan yang dia makan, makanan haram. Minuman yang dia minum, minuman haram. Pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Maka hindari pemasukan haram. Jangankan haram, subhat hindari. Kalau ingin doa kita dikabulkan. Ya. Berzina, minum khamr, berjudi, dan lain-lain. Jauhi sejauh-jauhnya. Taat kepada Allah. Dengar azan, ambil air wudhu, langsung ke masjid, sholat berjamaah. Insya Allah. Kemudian waktu. Ada waktu-waktu di mana doa kita sangat didengar oleh Allah. Apa yang antum tahu? Kan banyak, maksudnya nggak ada tahu satu pun. Ketika hujan turun. Ketika hujan turun ini saat Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa lagi? Ya, ketika sepertiga malam yang akhir. Ya, 10 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, sepertiga malam yang akhir. Apa lagi? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. La yurad, kata Nabi. Tidak tertolak. Doa antara azan dan iqamah. Apalagi? Tadi, saat safar tadi. Ya. Apalagi? Sujud. Saat kita sedang bersujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Wa'aksur doa fi sujud. Maka, kapan saja. Ya akhir, ya awal, ya pertengahan. Ya, pokoknya sujud. Ya tentu ketika kita sholat sunat ya. Kalau sholat wajib, ya tentu imam Allahu Akbar, kita harus langsung ikut. Kalau sholat sunat kan bebas. Mau 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya kan? Ketika sujud. Maka, orang yang ketika sujud tidak berdoa, berdoanya malah setelah salam, setelah sholat, ini kebalik. Ya, kebalik. Justru saat dimana doa kita didengar oleh Allah adalah ketika kita sedang sujud. Apalagi saat berbuka puasa.
saat berbuka puasa. Kemudian ketika kita dizolimi, ya. Kemudian di Arafah, ini tempat ya, di Arafah, di Jari Ismail, di Makam Ibrahim, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, di Raudah, ini tempat. Adakah adab-adab berdoa? Ada, seperti tadi, mengangkat kedua tangan, walaupun tidak wajib, ya kan? Kemudian merengek. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah seolah kita nggak butuh. Ya Allah, kalau memang kamu mau beri aku anak, berikan. Kalau nggak beri ya nggak apa-apa. Ya ini bukan berdoa namanya, ya. Nggak boleh. Kan engkau tahu sendiri ya Allah, engkau maha tahu. Kalau memang baik diberi, beri. Kalau enggak. Ini bukan berdoa namanya. Berdoa itu merengek, memohon. Betul-betul merengek. Berikan aku anak ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Bukakan pintu rizki ya Allah. Berangkatkan aku haji tahun ini ya Allah. Betul-betul merengek. Gitu ya. Kemudian jangan pernah berdoa dengan sesuatu yang dosa. Nggak boleh. Ini bagian dari adab. Ya. Ya Allah, jangan takdirkan aku nginjek rumah ini lagi. Nah, nggak boleh. Ini rumah adiknya, misalnya dia emosi sama adiknya, emosi sama bibinya. Ya Allah, jangan takdirkan aku nginjek rumah ini. Nggak boleh. Ya. Doa yang mengandung maksiat seperti itu nggak boleh. Ya. Ya Allah, pisahkan si A dan si B sebagai suami istri. Ah, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Mendolimi orang lain, ya. Ya Allah, jangan beri kesempatan suami saya nikah lagi. Boleh nggak? Ya Allah, jangan beri kesempatan suami saya nikah lagi. Boleh nggak? Nggak boleh, itu hak suami, ya. Hak suami. Kecuali suami nggak mampu. Kecuali suami memang miskin, ya, istri satu saja kontrakan 3 bulan belum dibayar, misalnya, ya kan? Ya tidak menghalangi, tapi selagi belum mampu, jangan beri jalan ya Allah, gitu. Bolehkah sedekah kepada agama lain? Kalau memang dibutuhkan, ya. Misalnya ada seorang pendeta, seorang Hindu kelaparan, kita tolong kasih makan, boleh nggak? Boleh. Ya jangankan orang kafir, anjing, ya kan? Ada seorang pelacur, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masuk surga, hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Nah, orang kafir boleh. Apalagi dengan kita kasih makan, dengan kita bantu, dia bisa masuk Islam, tertarik dengan Islam, bagus sekali. Bagus sekali. Itu salah satu cara dakwah Nabi SAW. Berdakwah dengan harta, ini sunnah. Tapi sayang, sunnah ini hari ini tidak dilakukan oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Malah pendeta yang melakukan sunnah ini. Sunnah. Jadi ustadz-ustadz yang kaya, bisa dia datang ke perkampungan kumuh misalnya, ya kan, bagi uang. Ya jangan langsung, ya, mungkin sering datang ke situ, ngobrol jenaka, sedikit ceramah, nanti ajak masuk Islam. Karena sudah dikenal baik, bisa. Dan ini salah satu cara dakwah agar mereka selamat dari kekekalan di neraka. Ya, Nabi kan begitu. Kan ada orang yang baru saja masuk Islam, beberapa hari dia pulang ke kampung halamannya, cerita-cerita. Apa? Enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad dikasih. Jadi ngincer kedermawanan Nabi SAW. Berbondong-bondong. Selagi Nabi punya, kasih. Nabi itu manusia yang sangat-sangat tidak takut miskin.
Selagi ada kasih, selagi ada kasih. Bahkan sampai beliau ditegur. Ditegur oleh Allah. Jadi waktu itu beliau sedang pakai baju, biasa orang Arab Badui kan, nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada malu-malunya. Pingin baju yang sedang dipakai oleh Nabi, dilepas dikasih. Nabi pulang, mau ganti baju, nggak ada. Nggak ada. Ya, di situ beliau ditegur. Ya, wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, betul. Carilah kebahagiaan abadi di akhirat, betul. Tapi jangan lupa engkau masih punya bagian di akhirat. Di dunia. Engkau masih punya bagian di dunia ini. Artinya, kalau cuman punya satu, ya jangan dikasih. Kan pakai baju nutup aurat kan harus. Inilah Nabi. Ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Kebalikan kita ya. Kita ditegur oleh Allah karena saking bakhilnya. Itulah kita. Bagaimana cara menasihati orang tua mengenai hal bid'ah? Kalau sekedar cara, Islam nggak ngatur ya. Bisa dengan ngobrol, bisa dengan ajak ngaji, barangkali ini yang paling mudah ya, yang paling efektif. Bisa dengan stylin ceramah yang membahas tentang apa itu bid'ah. Tentang cara bebas. Adapun berhasil dan tidaknya, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menentukan. Ya jangankan kita, Nabi aja nggak berhasil. Nabi aja nggak berhasil mengajak Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Apa iya Abu Thalib tidak masuk Islam karena Nabi dakwahnya kurang santun, kurang sopan, kurang bijaksana, kurang bagus? Kufur kalimat ini. Nggak ada dakwah yang lebih bagus dari dakwah Nabi. Tapi dasar Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah, ya tidak masuk Islam. Sampai akhir hayatnya. Maka kita hanya berusaha. Yang paling enak, yang paling efektif, insya Allah, ajak ngaji. Nah, supaya orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita mau kita ajak ngaji, tampakkan hasil ngaji kita. Gitu ya. Ini anak saya semenjak ngaji di sana, luar biasa. Sering mijitin saya, kata ibunya ya. Sering bawain makanan kesukaan saya. Tampakkan hasil ngajinya itu. Berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu. Dulu sebulan sekali datang, sekarang seminggu sekali. Jangankan ditelepon, baru di WA saja langsung datang. Dulu boro-boro, ini hasil ngaji. Ngaji di mana nak? Oh di situ. Kita aja, gitu. Jangan baru ngaji 3 kali tentang bid'ah, langsung bid'ah ini bu, bid'ah ini pak, aja. Bid'ah apa? Ya, orang tua kita nggak tahu. Maka sabar. Tampakkan akhlak yang bagus. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam menampakkannya berapa? Menampakkannya 40 tahun. Ya mungkin usia beliau sebelum 5 tahun belum nampak akhlak beliau. Ya 35 tahun beliau menampakkan akhlak yang luar biasa kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang di Mekah. Ditampakkan oleh Allah bagaimana akhlak Nabi, jujurnya, amanahnya luar biasa. Baru dakwah. Itu pun nggak langsung diterima kan, dicaci maki dulu kan. Nah, maka para dai dan orang-orang yang mengajak manusia kepada sunnah, tampakkan dulu akhlak mulia, akhlak Islam. Bagaimana batasan kita bergaul dengan non-muslim? Yang penting tidak ada ritual yang kita datangi. Natalan misalnya, Waisak misalnya, kita nggak boleh datang. Adapun dia sakit, kita tengokin, boleh. Dia nikah, kita datang, boleh. Asal tidak ada ritual. Kalau nikahnya ada ritual, kan suka ada ya, nggak boleh datang. Ya. Dan alangkah bagusnya ketika kita bergaul dengan mereka itu,
ada niat baik. Ya. Artinya begini ya, kan namanya akrab dari SD, ada rasa cinta kan? Walaupun dia hampir tiap hari atau tiap pekan ke gereja misalnya. Karena akrab kan? Nah, kita kasihan nggak? Nanti dia akan kekal di neraka, disiksa, di jahanam selama-lamanya. Tentu ada rasa kasihan kan? Ya, lah gimana supaya dia nggak kekal di neraka selama-lamanya? Satu-satunya jalan apa? Satu-satunya jalan supaya dia tidak kekal di neraka karena dia setiap minggu ke gereja Kristen. Satu-satunya cara supaya dia nggak kekal di neraka apa? Hah? Ya masuk Islam. Nggak ada cara lain, dia harus masuk Islam supaya nggak kekal di jahanam. Dan sampaikan. Percaya nggak percaya urusan dia dengan Allah. Hidayah kan dari Allah. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya. Dan kita jaga dari awal. Ya. Jangan sampai dia berharap kalau Natalan kita disuruh mengucapkan selamat Natal, datang ke acara Natalan, jangan. Ya. Kasih apa istilahnya? Kasih lampu merah ya. Kasih dari awal. Jangan berharap seperti itu. Bagaimana tentang pemilu? Ya, ini kita nonton aja lah ya. Ini lucu-lucuan ya. Debat kan lucu-lucuan ya. Kita ketawa-ketawa aja ya. Jangan seperti 5 tahun yang lalu. Emosi, marah-marahan. Pada keluar dari grup ya. Karena yang satu fanatik dengan ini, yang satu fanatik dengan ini. Seolah-olah antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Seolah calon nomor 1 Abu Bakar, calon nomor 2 Abu Jahal. Ya, seolah-olah seperti itu. Saling marah-marahan, serius banget. Nggak ada ketawa-ketawa. Begitu lepas pemilu, mereka bersatu, ya kan? Kita gitu. Makanya nggak usah serius, tonton aja, ya. Dan tidak mungkin Allah memberikan pemimpin yang amanah, jujur, nggak mungkin. Kalau rakyatnya belum jujur amanah, gitu. Tidak mungkin Allah akan memberikan pemimpin yang korup, nggak mungkin. Kalau rakyatnya tidak korup duluan. Jadi sebetulnya pemimpin itu adalah gambaran dari rakyat. Ya, rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Rakyatnya buruk, insya Allah pemimpinnya buruk. Maka mau direkayasa kayak apa? Ya seperti itu. Antum bisa lihat aja di negara-negara, mau di negara muslim, mau di negara kafir. Barangkali antum masih ingat waktu Raja Salman menerima tamu, kalau nggak salah Presiden Prancis ya. Nah, lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar adzan asar apa zuhur, asar saya kira ya. Itu Raja Salman ninggalin itu Presiden Prancis ya, sholat berjamaah asar ya. Itu yang begitu duluan, rakyatnya duluan apa Raja Salman? Rakyatnya kita lihat ya. Dari puluhan tahun yang lalu, semua orang yang pernah ke Mekah, Madinah, Jeddah, kalau terdengar suara adzan ditutup toko-toko, warung dan seterusnya. Ini jamaah dari Indonesia kadang-kadang suka bandel, tutup doang ya. Nggak ikut sholat berjamaah. Mayoritas sana sholat berjamaah. Maka Allah memberikan pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyat. Untuk bisa lihat negara-negara kafir pun seperti itu. Kan ada negara kafir yang petugas bandara yang kecil-kecil dikasih duit nggak mau. Ya. Bahkan saya pernah dengar, entah benar entah enggak ya, di mana gitu ya, dikasih duit. Apa jawabnya? Maaf, ini bukan Jakarta. Astagfirullah, malu kita. Ya, sangat malu kita. Artinya
Allah memberikan pemimpin yang baik itu setelah rakyatnya baik duluan. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang-orang Khawarij, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Betul memang. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bagus sekali, tentu tidak sebagus Abu Bakar dan Umar. Ali dengan enteng menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah. Mudah sekali. Gimana? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa hari itu Allah mentakdirkan Abu Bakar, Umar jadi pemimpin? Karena yang jadi rakyat Utsman, Ali, Zubair, Tolha, orang-orang yang dijamin masuk surga. Gitu. Sekarang Allah takdirkan aku yang memimpin. Karena apa? Karena rakyatnya seperti kalian. Ada Khawarij ya, yang protes tidak mau taat kepada pemimpin. Jadi sekali lagi, rekayasa pemilihan itu percuma kalau kita masih seperti ini. Ya. Bolehkah bersedekah lalu minta didoakan kepada orang yang kita sedekahin? Jangan ya, saya tidak berani mengharamkan, tapi lebih sedekah saja. Justru setelah sedekah kita berdoa. Kan orang yang doanya dikabulkan, insya Allah orang yang beramal kan. Yang beramal itu yang disodakoin, apa yang bersodakoh? Kan yang bersodakoh. Gitu. Setelah kita bersodakoh, apalagi dengan cara yang mengorbankan diri kita, kan sodakoh ada 3 ya. Sodakoh kedermawanan seorang tuh ada 3. Yang pertama, sodakoh tapi tidak berpengaruh pada diri kita. Ini bagus. Bagus, tapi ini level pertama. Artinya begini, dia sodakoh 1 juta, 2 juta, bahkan 1 miliar, 2 miliar, tapi malah pengaruh. Mobilnya masih mewah, rumahnya masih megah, uangnya masih banyak. Yang tertinggi, yang lebih tinggi, sodakoh, dan dengan sodakoh itu berpengaruh. Kalau dia nggak sodakoh, mungkin dia sudah ganti mobil. Begitu dia sodakoh, nggak jadi ganti mobil. Kalau dia tidak sodakoh hari itu, mungkin kebeli ayam, lauk. Berhubung hari itu dia sodakoh, taruhlah 50.000, akhirnya cuman makan sama sayur, sama sambal, kan berpengaruh. Itu lebih besar. Walaupun 50.000, 100.000, tapi berpengaruh. Gitu, kan pengorbanan. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi ithar. Ithar ini dia sendiri butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Ya, ini yang jarang kita dapati. Mungkin kita belum pernah melakukan. Ya, bisa saja, misalnya antum udah lama pengen mobil, misalnya ya. Udah kebeli mobil. Begitu sudah kebeli, adik antum atau kakak antum lebih butuh mobil itu. Ya, udah pakai saja. Saya mah gampang. Kantor saya nggak terlalu jauh. Itu luar biasa. Ini tertinggi. Ithar. Kita sendiri nggak punya, tapi kasih ke orang lain. Dan itulah orang-orang Ansor. Al-Quran jadi saksi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansor itu dia sendiri butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Orang kafir mengundang makan saat tahun baru. Apakah kita boleh? Kalau betul-betul dalam rangka tahun baru, jangan. Natal, tahun baru, ya. Kecuali kita tidak tahu ya, maksud dia ulang tahun, tapi dia nggak ngomong, makan yuk ke rumah saya, ayo. Nggak masalah. Tapi kalau dari awal dia ulang tahun atau memperingati apa, jangan. Karena peringatan-peringatan, perayaan-perayaan semuanya sudah dihapus oleh Islam, kecuali 2. Jadi yang boleh diperingati, yang boleh dirayakan dalam setahun cuma 2. Apa? Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan perayaannya jelas. Ada sholat 2 rakaat, ada khutbah 1 kali. Kalau Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi kan nggak jelas.
Ada yang begini, ada yang begitu. Itu ciri-ciri bid'ah begitu. Ciri-ciri sunnah jelas. Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Maka caranya pun jelas. Sedunia insya Allah sama atau hampir sama. Salat 2 rakaat diteruskan dengan khutbah. Yang lainnya beda-beda. Ciri-ciri bid'ah seperti itu beda-beda. Apa kiat agar kita jadi orang yang rendah hati, tawadhu? Barangkali bisa dimulai dengan akrab dengan orang-orang miskin. Mendatangi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh lebih miskin. Barangkali dari situ kita bisa tawadhu. Ya. Ada undangan dari teman kita SMA atau SMP, dia miskin, rumahnya pinggir kali, datangi. Mudah-mudahan dari awal situ kita bisa tawadhu. Kan banyak dari kita tidak mau datang kecuali yang mengundang orang-orang kaya. Ya, ini akan sulit untuk tawadhu. Ya, makan bareng dengan orang miskin. Sebagaimana Nabi SAW minum segelas bareng. Ya, insya Allah ini jalan menuju tawadhu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.